Mas, kamu nggak ada niatan ajak ibu kamu tinggal di sini, Mas? Kasihan loh, dia sendirian di kampung. Alah, udahlah lah, biarin aja. Ibu itu udah dewasa. Lagian dia nggak cocok tinggal di kota. Nanti tambah sakit lagi dia di kota. Mas, kamu harusnya sadar. Tanpa doa ibu kamu, kita nggak mungkin sesukses ini, Mas. Doa apa? Aku aja sesukses ini itu dari hasil kerja keras aku, bukan dari doa ibu. Dia itu bahkan nggak bantu apa-apa. Udahlah, kamu kalau mau debat sama aku, mending kamu pergi aja sana. Masak, udah lapar aku. Ya udah gini aja. Gimana kalau kita jenguk ibu? Hitung-hitung kita sekalian healing, Mas. Gimana? Healing kok ke kampung? Mana level healing ke kampung, Yun? Kita itu healingnya cocoknya ke Bandung, Jogja, atau Bali. Itu baru healing. Ini healing kok ke kampung. Ya ampun, Mas. Kan sekalian kita pulang kampung. Ya udahlah, aku mau ke pasar dulu. Bu, Joko sampai saat ini kok nggak pernah mengunjungi ibu ya? Padahal dia sukses loh di kota. Saya juga nggak tahu, Pak. Sudah 1 tahun dia nggak ada ngabari saya. Saya sudah telepon dia, tapi tidak diangkat juga. Sampai saya bingung, apa saya berbuat salah ya sama dia? Apa? 1 tahun? Ya Allah, selama itu dia nggak ngabari ibunya. Astagfirullah, kenapa dia itu kok gitu banget sama ibunya? Ya idah Bu, nanti kalau saya ada tugas keluar kota, terus ketemu dia lagi, saya pasti sampaikan kalau ibu minta dihubungi. Makasih ya, Pak. Jadi ngerepotin Bapak. Assalamualaikum, Nak. Ibu boleh nggak minta tolong? Kenapa Bu? Cepetan, aku lagi sibuk soalnya nggak banyak waktu. Ibu boleh nggak minta uang kamu 500.000 aja, Nak? Buat berobat. Soalnya ibu sudah seminggu ini sakit, Nak. Nggak bisa kerja. Kalau nggak, ibu pinjem lah, Nak. Tolong ibu ya, Nak. Nggak ada Bu, ibu kan tahu aku sudah menikah. Banyak keperluannya Bu. Lagian ibu kenapa sih harus sakit segala? Heran banget aku sama ibu. Tiap hari perasaan sakit terus. Ini terakhir ya Bu, aku TF ibu. Iya, Nak. Maaf ya, Nak. Ibu selalu nyusahin kamu. Besok-besok ibu nggak akan minta lagi kok, Nak. Halo Yun, kamu TF ke ibu 500.000. Katanya dia mau berobat. Nanti kamu kirim bukti TF-nya ke aku. Ingat, 500.000 nggak kurang nggak lebih. Nyusahin aja perasaan. Halo Bu, aku TF. 2 juta ya Bu? Nanti kalau Mas Joko tanya, bilang aja 500 ya Bu. Maaf ya Bu, aku nggak bisa bantu banyak. Ini aku tambahin sedikit pakai uang tabungan aku Bu. Banyak banget, Nak. Nanti Joko marah kalau tahu, Nak. Ya Allah, Nak. Maafin ibu ya udah nyusahin kamu. Nggak apa-apa Bu. Lagian 1 tahun sekali Bu. Aku yang harusnya minta maaf karena nggak bisa bujuk Mas Joko untuk nemui ibu. Ibu cuma minta satu, Nak. Tolong jagain anak ibu ya, Nak. Hanya dia satu-satunya anak ibu. Iya Bu, aku pasti jagain kok. Udah dulu ya Bu, soalnya bentar lagi Mas Joko pulang. Mana bukti TF-nya? Jangan sampai lebih dari 500 ya. Kamu jangan coba-coba bohongin aku ya. Dosa kamu bohongi aku, ingat ya. Ini Mas, 500.000. Aku TF. Sesuai yang kamu bilang, kamu bisa cek sendiri di ATM kamu. Kurangnya berapa kok? Yun, besok aku nggak pulang. Aku mau tugas luar kota 4 hari. Iya Mas, aku boleh nggak ke rumah ibu aku? Soalnya pasti aku bosen di rumah terus. Terserah kamu.
Intinya aku keluar kotanya 4 hari. Kamu harus udah di rumah pas aku pulang. Kamu mau aku antar atau gimana? Gak usah, Mas. Aku naik taksi aja nanti. Takutnya kamu telat pula. Assalamualaikum, Bu. Aku kangen banget sama Ibu. Waalaikumsalam. Loh, Nak, kok kamu bisa ke sini? Ya Allah, Nak. Ibu kangen banget, Nak. Joko nggak marah kamu datang ke sini, Nak? Mas Joko, tugas luar kota, Bu. Aku kesini diam-diam. Aku bilangnya mau ke rumah orang tua aku. Tapi kamu harus hati-hati ya, Nak. Ibu takutnya kamu ketahuan, Nak. Ngomong-ngomong, kamu sudah makan belum? Mau ibu masakkan sayur asam kesukaanmu nggak? Iya, Bu. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya, Bu. Soalnya takutnya tiba-tiba Mas Joko pulang. Loh, kemana Yuni? Kok nggak ada? Kemana dia pagi-pagi begini? Assalamualaikum, Bu. Ini aku bawain sembako, Bu. Terus aku udah benerin atap rumah Ibu yang bocor itu. Ibu kalau ada apa-apa bilang aja ya, Bu. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih banyak ya, Nak. Beruntung sekali anak ibu nikah dengan kamu. Tapi ibu nggak tahu kenapa dia nggak mau bertemu ibu lagi. Yang sabar ya, Bu. Aku juga coba bujuk Mas Joko untuk temui Ibu. Aku juga nggak tahu kenapa dia nggak mau jumpa sama Ibu. Tapi aku tetap coba bujuk ya, Bu. Bu, aku pamit dulu ya. Takutnya Mas Joko pulang tiba-tiba. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Untung aja Mas Joko belum pulang. Kalau sempat dia pulang duluan, bisa kacau aku ini. Ngomong-ngomong, sehari setelah aku pergi keluar kota, aku telepon ibu kamu. Katanya kamu nggak ke sana. Kemana kamu hari itu? Oh itu, aku ke mall dulu, Mas. Beli baju untuk Ibu. Aku mau kasih surprise ke ibu aku, Mas. Apa? Kamu belanja lagi? Enak banget kamu ya ngabisin uang aku. Kamu kira aku ini kerja untuk kamu aja? Aku ini bukan babu kamu ya. Sembarangan aja kamu pakai uang aku. Kerjalah kamu kalau mau belanjain diri kamu dan orang tua kamu itu. Joko, kamu mau nggak ikut investasi kayak aku nggak? Mayan bro, kemarin aku masukin 20 juta, baliknya 40 juta loh. Masa sih? Mana ada investasi begituan? Nanti kamu ketipu pula. Kok ketipu pula kamu lihat aku? Aku ini salah satunya loh. Udah dapat aku 40 juta, cuma modal 20 juta doang. Ya udah kalau kamu nggak percaya, modal 5 juta jadi 10 juta kalau kamu mau. Ya udah nih, aku invest 5 juta. Kita buktikan sama-sama. Joko, uang investmu udah cair nih. Aku TF nih ya, 10 juta ya. Wih, yang bener aja bro. Gokil parah ya. Aku kira bohongan. Ini, sistemnya semakin banyak kita invest, semakin banyak baliknya ya. Ya udah nih, aku invest 50 juta. Berapa dapatnya? Kalau 50 juta, dapatnya 120 juta. Soalnya dia dapat bonus itu. Gas lah kalau gitu. Cepet kaya nih aku. Wah, bisa-bisa aku kaya kalau begini ceritanya. Berarti kalau aku investasi 1 miliar, berarti dapatnya hampir 3 miliar sama bonusnya. Wah, mantap nih.
Tapi dapat dari mana aku ini? Nanti ajalah aku pikirkan. Wah, bisa-bisa aku kaya kalau begini ceritanya. Berarti kalau aku investasi 1 miliar, berarti dapatnya hampir 3 miliar sama bonusnya. Wah, mantap nih. Tapi dapat dari mana aku ini? Assalamualaikum. Joko ini Pak Darso. Saya mau bilang ibu kamu sakit. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Dia butuh bantuanmu. Bisa nggak kamu kesini, Nak? Oh iya Pak, Sherlock aja ya Pak rumah sakitnya, saya ke sana. Aduh, ibu-ibu. Bikin susah orang aja, pasti ini keluar lagi uang aku. Bikin repot aja dia. Halo Yun, kamu siap-siap ya? Kita mau ke kampung. Kata Pak Darso, ibu masuk rumah sakit. Terima kasih ya Pak, jadi ngerepotin Bapak. Gak apa-apa kok Joko, karena kita kan bertetangga. Jadi ya harus saling tolong-menolong. Oh ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bu, kenapa ibu selalu nyusahin aku sih? Ibu itu kalau sudah tua, jangan banyak gerak, udah diem aja di rumah. Banyak gaya kali, pakai acara kerja segala. Masih mending gak nyusahin. Ini malah makin membebani aja. Mas, kamu ini kok keterlaluan banget ya? Dia ini ibu kamu, orang yang melahirkan kamu. Kamu itu kayak manusia nggak tahu diri banget. Tanpa dia, kamu itu nggak ada di dunia ini. Tanpa doa dia, kamu itu nggak akan sukses. Coba kamu kembalikan air susu yang dia kasih ke kamu. Kamu kembalikan uang sekolah yang kamu pakai untuk dia. Kembalikan semuanya. Gila kamu ya, makin hari makin kurang ajar banget ya. Gak usah sok nasehatin kamu ya Yun. Kamu itu bukan siapa-siapa dia. Kamu itu istri aku. Harusnya nurut sama aku, bukan sama dia. Lagian aku sukses karena diri akulah. Ya kali karena dia. Ih, najis banget. Ini yang terakhir kalinya ya. Setelah ini aku nggak akan datang temui ibu lagi. Titik. Sudah nak, jangan berantem. Bener kok kata Joko. Ibu ini cuma nyusahin aja. Sebaiknya kamu pulang saja nak. Jangan sampai rumah tangga kalian hancur karena ibu. Bu, udahlah. Kenapa ibu selalu belain dia, Bu? Dia itu sudah keterlaluan loh sama ibu. Udah, mending ibu sekarang istirahat ya, Bu. Yun, uang belanja bulanan kamu, aku kurangi ya. Soalnya, aku mau buat investasi sebagian uangnya. Sekarang kamu 1 juta sebulan ya. Loh mas, kamu gila ya? 5 juta 1 bulan aja masih kurang. Ini malah 1 juta. Mau makan apa kamu 1 bulan itu? Belum lagi uang listrik, air, uang cicilan mobil, uang cicilan rumah, dan lain-lain. Kamu mikir nggak sih? Selama ini aku udah sabar ngehadapin kamu, Mas. Tapi makin hari makin parah kamu. Yun, ini itu investasi. Nanti, kalau aku udah berganda, kan banyak dapatnya Yun. Kan kamu juga yang ngerasain aneh banget sih kamu ini. Kamu jangan salah ya, Mas. Akhir-akhir ini banyak loh kasus investasi bodong. Jangan sampai kamu hancur gara-gara beginian ya. Kamu itu nggak usah ngajarin aku. Kamu itu tahu apa soal investasi. Kamu itu tugasnya cukup di rumah, layanin aku aja. Nggak usah sok pinter. Mana perhiasan yang mama kamu kasih? Cepet, aku nggak banyak waktu ini. Buat apa? Jangan bilang mau kamu jual ya. Emang mau aku jual? Udah sini cepetan, lambat banget sih. Gak usah banyak pertanyaan kamu ya. Kamu itu cukup di rumah dan terima hasil aja. Gak, enak aja kamu jual-jual emas aku. Lagian kalau memang kamu mau investasi, ya udah, pakai seadanya aja lah Mas. Gak usah maksain banget. Gak cukup. Aku mau investasi 500 juta,
biar dapatnya jadi 1 miliar. Gila kamu ya, Mas. Uang sebanyak itu mau kamu investasikan. Bener-bener keterlaluan kamu ya. Giliran ibu kamu sakit, kamu gak ada uang. Giliran investasi, langsung ada uang kamu. Udah kamu jangan banyak cerita lah. Mana perhiasan kamu aku mau jual. Ini rumah sama mobil mau aku gadai. Astagfirullah, bener-bener gak bisa kamu ya dikasih tahu. Terserah kamu ya, aku capek sama kamu. Mau kemana kamu? Mana perhiasannya? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Capek aku sama kamu. Terserah kamu mau berbuat apa. Bro, ini aku mau investasi 500 juta, bisa nggak? Bisa banget bro. Wah ini lo bahkan bisa dapat lebih dari 1 miliar sekalian bonusnya bro. Widih, bisa kaya raya aku ini. Aku titip ya uangku. Siap gas lah, aku pergi dulu ya. Mau setor nih uang. Wah, nanti kalau uangnya udah cair, buat apa ya? Mending aku cari istri baru lagi. Yuni terlalu bawel dan nyampung banget untuk aku yang tampan ini. Si Joko ini bodoh banget sih. Investasi beginian aja percaya. Mampus kan lu, aku tipu, hahaha. Bisa hidup enak aku abis. Sebulan setelah Joko berinvestasi, dan inilah awal dari kehancurannya. Udah 1 bulan, si Rudi nggak ada kabar ya. Cobalah aku telepon dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. The phone you are trying to reach is switched off. Please try again. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. The number that you are calling is... Loh, kok nggak diangkatnya? Coba aku telepon kantor. Halo Nah, aku mau tanya, ada nggak Rudi di kantor? Pak Rudi sudah keluar. Sebulan yang lalu, Pak. Yang bener aja kamu. Ada nggak nomor HP yang lainnya untuk dihubungi? Nggak ada, Pak. Ya Allah, aku ketipu. Astagfirullah, kenapa aku nggak mau dengerin kata-kata Yuni? Aduh, gimana ini? Semua hartaku ludes lagi. Aduh, ya Allah, kok bisa aku separah ini? Joko kamu saya pecat. Loh, Pak, kenapa saya kok tiba-tiba dipecat sih? Salah saya apa, Pak? Kamu dan Rudi bekerja sama atas kasus investasi bodong yang sangat merugikan perusahaan. Karena nama baik perusahaan saya hancur gara-gara kamu dan Rudi. Pak, saya ndak ikut-ikutan, Pak. Saya aja ketipu sama dia, Pak. Saya aja ini lagi cari dia, Pak. Saya nggak mau tahu ya. Intinya kalian bekerja sama untuk kasus penipuan ini. Sekarang kamu pergi, sekarang juga. Karena telah jatuh miskin, akhirnya Joko pun kembali ke rumah ibunya untuk meminta maaf dan ingin tinggal lagi bersama ibunya. Namun sayang, ibunya telah tiada. Assalamualaikum, Bu. Bu, Joko pulang, Bu. Loh, Ibu kemana ya? Kok nggak ada ya? Joko, kamu kok tega banget sih? Ibu kamu meninggal aja kamu nggak datang. Saya nggak tahu loh, Pak. Kalau ibu saya meninggal, nggak ada yang ngabarin saya. Nggak ada gimana. Orang jelas-jelas saya nelpon kamu sampai 10 kali loh. Padahal ibu kamu cuma butuh kamu saja loh. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku telah banyak salah. Telah menelantarkan ibuku. Saat ibu masih hidup, dia pelit. Saat ibu pergi, air mata tak lagi menolong. Ridho orang tua adalah pintu rezeki, dan durhaka adalah pintu kehancuran.